New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Ladies and gentlemen, malam ini kita akan bersama-sama menjadi saksi lahirnya juara baru interim di kelas Strawweight Division 52,2 kg dari One Pride MMA Indonesia. Sebelum kita bacakan kembali tale of the tape dari kedua fighter, saya mau dengar dulu mana suara pendukungnya lalu. Dan mana dia suara pendukungnya Rustam. Baiklah, kita akan perkenalkan kembali kedua fighter kita yang akan segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighter kelahiran tebing tinggi, usia 27 tahun dengan tinggi badan 168 cm, menguasai disiplin boxing dan juga Muay Thai. Rekor bertarung 5 kali menang, 3 kali kalah. Fighter from Beat Up Training Camp, please welcome the Black Dragon, Rustam Hutajolo. Sedangkan lawannya bertarung dari sudut merah, seorang fighter kelahiran Lombok, NTT, usia 26 tahun dengan tinggi badan 168 cm, dengan disiplin boxing dan rekor bertarung 6 kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Warrior MMA, please welcome Rocky Balboa Lalu Sofyan. Ketua Dewan Juri kita malam hari ini Bung Max Metino, sedangkan inspektur pertandingan kita Bung Francino Tirta. Juri 1 Gunawan, juri 2 Junaidi, juri 3 Andri. Wasit tidak lain tidak bukan Wewet. Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat, bermain dengan sportif, tas klub, kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri, timekeeper. Fight Jenadi! Fight Jenadi! Fight! Pecinta MMA, kita masuk ke ronde pertama pada bout 1 malam hari ini di strawweight 52,2 kg. Kembali di sudut biru ada Rustam Hutajulu melawan Lalu Sofyan di sudut merah. Langsung saja Tadi satu low kick. Betul Bung, kedua fighter oleh Lalu ya tadi lalu. ya. Kedua fighter sangat agresif Bung. Kita lihat di sini pastinya karena dua-duanya stand up fight. Stand up fighter betul. Backgroundnya striking, langsung jual pukulan Bung di sini. Ada mencoba takedown dari Lalu. Langsung di counter ya Bung. Sprawl yang sangat baik ya, Sprawl Bung, yang ya. baik ya. Dan sekarang kita lihat posisinya Rustam mencoba melakukan double underhook. Betul. Sudah di cage side. Artinya Rustam sudah dapat double under ya Bung. Iya. Satu serangan Hati-hati lo belum. Di terbadi, Iya, pukulan baik masuk, sekali. mengorbankan double under dan langsung dijual dengan pukulan. Kita lihat Bung, Rustam Bung, ada taunting sedikit ya Bung. Betul. Di sini Balik lalu takedown. mencoba takedown lagi, di counter Masih lagi belum berhasil dengan ya, Rustam. Bung. Rustam ini memiliki refleks takedown yang sangat baik ya Bung. Betul. Kalau kita lihat 2 kali dia scrollnya pas. Pas ya, jadi memang salah satu counter yang baik juga ya Bung. Jadi Betul, Bung. mencoba menghindarinya ya. Dan kembali sekarang kita lihat Rustam Lalu mendapatkan mencoba double under ya cage Bung. ya. Kita lihat di sini masih cage fighting. Nah ini menurut saya posisi yang sangat tricky Bung. Iya. Karena cage fighting ini every details matter gitu. Gerakan kecil itu sangat berpengaruh pada setiap gerakannya, ini berpengaruh terhadap reaksinya. Kita lihat mencoba Spinning elbow ya. spinning elbow ya Bung ya. Dari Lalu Bung. Ya. Kita lihat kedua fighter. Kalau kita Rustam sangat ekspresif Bung. Iya, Ini. betul. Seperti dia sangat semangat untuk melawan Lalu. Di sini ada spinning back kick dari Rustam. Iya. Dibalas. Satu pukulan belakang kepala ya Bung ya. Ada pukulan belakang kepala. Belakang betul kepala sekali. dari Lalu sangat berbahaya. Juga kedua fighter mencari jarak aman lagi, mencari Iya. tempo lagi Bung. Ronde 1. Mencoba Kembali takedown coba lagi. takedown lagi oleh Lalu. Defense sangat baik. Iya. Rustam kembali lagi di cage Di side. counter ya tadi ya Bung ya. Kalau kita lihat dari permainannya sepertinya Lalu ingin mencoba untuk membawa Rustam ke bawah ya Bung. Betul, betul. Dari beberapa kali dia mencoba melakukan Betul. takedown ya. Sudah kali Tapi mencoba melakukan takedown. belum ada yang berhasil nih Bung. Betul, Bung. Nah, ini juga akan pengaruh ke endurance juga ya Bung ya. terus Betul, stamina-nya. betul. Karena Pastinya. setiap kali mencoba melakukan takedown tapi tidak berhasil itu biasanya tentu mempengaruhi. Betul. Makan banyak energi ya Bung. Pastinya Bung. Kalau kita Iya. lihat tadi ada satu knee to the head. Ya. Nah ini percobaan kita lakukan. Itu dia. Satu buatan dari Rustam tapi langsung kembali berdiri ya, recovery Kembali ya, Bung. berdiri dari Lalu. Defense sangat baik, namun itu tadi gerakan yang sangat eksplosif, sangat luar biasa Bung. Dari Kita sini, lihat, ini tampaknya ada teknik guillotine nih Bung. Bisa Iya, coba Bung. masuk dilakukan Lalu apakah berhasil? kita lihat di sini sepertinya
mencoba untuk dibawa ke bawah. Ya. Namun Rustam masih mencoba untuk menjaga gravitasi tubuhnya. Ya, betul. Sangat baik dan Iya. sepertinya sudah escape, Bung. Defense Kita lihat baik, ya. ekspresi dari Rustam, Bung. Taunting yang sangat baik dari Rustam. Kita bisa melihat kalau Rustam ini sangat nyaman, Bung, atau Nyaman, sangat calm iya, ya, Bung. betul. Dari tadi diserang terus oleh Lalu. Cukup tenang, ya. Cukup tenang, dan kita bisa melihat tadi counter dari Rustam yang sangat baik, Bung. Ada satu slam. Kembali lagi. Knee to the head, Bung. Knee to the face. Tampaknya, Bung. Kita lihat dan itu membuat Lalu terjatuh, Bung. Iya. Sekarang Rustam berada di atas. Itu tadi Lalu sempat mungkin sempat hilang dikit, Sempat Bung, kalau hilang kita lihat. dikit, betul, Sempat hilang betul. sedikit itu karena knee dari posisi itu wah pastinya sangat terasa ya, Bung. ya. Impact-nya sangat Betul, ya, impact-nya kerasa sangat besar. berat, ya. Kita bisa melihat di sini sepertinya Lalu langsung saja membawa ke bawah, dia berada di posisi bawah. Ya. Dan ini Ya, mungkin masih perlu recovery juga betul, ya. perlu recovery karena kalau kita lihat tadi itu terpelanting, Bung. Terpelanting, ya. Terpelanting. Betul. Kita lihat di sini dan Rustam nggak mau, Bung. Rustam bilang ayo kita naik lagi. Iya. Satu low kick. Nah kalau kita lihat ini sepertinya either Rustam harus engage atau masuk ke dalam guard ini. Dan langsung saja, Bung, berani side mount. Lalu mencoba untuk take down lagi, dari posisi bawah berarti sepertinya masuk langsung. take down, Bung. Mencari back position sekarang. Iya. Kedua Baik fighter sekali. sekarang lalu berada di posisi mount. Posisi mount ya, Bung. Posisi langsung terbalik, Bung, dan ini posisi yang sangat berbahaya. Rustam harus memiliki jawaban, Bung. Betul. Kalau kita lihat, Bung, Iya. ground and pound dari Lalu, Bung. Ini apa yang harus dilakukan Rustam, Bung, kalau sudah ada di mount ini, Bung? Ya tentunya yang paling penting adalah menghindari terkena pukulan terlebih dahulu ya, Bung. Jadi memeluk ya. Ini saya rasa salah satu defense yang baik. Dia mencoba untuk memeluk tubuh dari Lalu ya untuk menghindari pukulan. Dan kembali di sini Lalu dia masih mencoba ya bridging. sepertinya ya. ini ada armbar bull setup Iya, armbar. betul. Kuncian tangan, satu setup armbar. Kita lihat apakah bisa eksekusi. Oh. Escape sangat baik. Namun sedikit triangle dan itu dia. Dan lepas ya, Bung. Luar biasa. Jual beli submission, Bung. Luar biasa, Bung. Kita bisa melihat, Bung, bahwa ternyata memang Lalu ini mengajak bermain di bawah karena dia Betul. memiliki submission yang sangat baik. Iya, betul. Namun Rustam juga memiliki jawaban, Bung. Jawaban ya. Sejauh ini dia memiliki defense yang baik ya. Sangat baik, Counter Bung. yang baik Sangat dari baik. semua escape yang ada. Gitu. Ada satu inside kick, Bung. Kita lihat 10 detik tersisa. Di ronde 1 kita bisa melihat ada jual beli teknik, Bung. Iya. Sangat-sangat teknikal, Bung, dari kedua fighter. Kita lihat masuk lagi ke side position dan itu dia. Ronde 1. Ronde sangat luar biasa, ronde sangat seru, Bung. Kita lihat kedua mengorbankan suatu posisi unggul. Ya. Kita lihat di sini sudah memasuki ronde kedua. Sudah disambut oleh Angels kita. Kita masuk ke ronde kedua. Masih di sudut biru Rustam melawan Lalu di sudut merah. Apakah ada perubahan game plan gitu dari Lalu ataupun dari Rustam? Karena kalau kita lihat Rustam sangat nyaman. Kita lihat dari Nyaman, ekspresinya betul. juga, Ibu ya. Satu tendangan masih belum kena dari Lalu. Kedua fighter masih mencari tempo lagi, Bung. Betul lagi ya, betul. Dan sejauh ini apakah mereka akan bermain Action. dengan game plan yang sama? Betul. Tadi kita lihat juga Lalu mencoba melakukan takedown ya, Bung. Betul, ya? betul. Tapi sejauh ini belum ada apakah kali ini akan mencoba melakukan striking ya keduanya. Betul, kita bisa Bung. lihat nanti ya, Bung. Kalau kita lihat di ronde pertama juga Lalu memiliki submission atau kalau kita katakan chain of submission ya, Bung. Iya. Transisi dari Transisinya, iya. satu submission ke submission lainnya. Namun Rustam memiliki jawaban. Tadi kalau kita lihat juga ada satu pukulan masuk dari Rustam. Wicagi hampir masuk itu, Bung. Masuk, ya. Itu kalau masuk kena dagu. Spinning Spinning back kick back kick ya. ke body, ke badan dari Lalu Sofian. Ya. Satu Wicagi lagi. Namun kalau kita lihat kalau Rustam terus melakukan ini endurance juga bisa turun ya, Bung. ya. Betul. Karena satu tendangan yang tidak kena itu memakan tenaga, Bung. Ya. Kita lihat di sini di ronde kedua Rustam bermain lebih nyaman, sedangkan Lalu kita bisa melihat masih mencari tempo, Bung. Mencari tempo lagi. Pro fighter mencari jarak pukul. Satu shot to the body, pukulan body shot. Di sini ada takedown. Berbahaya sekali, Bung, dari Lalu, Bung. Berhasil takedown. Berhasil single leg takedown, Berhasil single namun leg berada di cage side, Bung. Ya. Momentum digunakan untuk menarik badan Rustam agar Lalu bisa berada di atas, Bung. Namun posisinya masih guard ya, Bung ya. Masih di dalam guard ya. Ini ada berpengaruh nggak, Bung? Ketika dia berada di posisi atas atau ground game, namun berada di cage side, Bung. Ya, tentunya ini juga kalau saya bilang dari segi pukulan striking dari posisi ini ground and pound itu jauh lebih menentukan dari Betul. pihak Lalu ya, Bung. Seperti Pastinya, ya, Bung, jadi ya, pastinya. ya. Karena Rustam juga mungkin memiliki jarak gerak yang atau ruang gerak yang sempit ya, Bung. Sempit ya. yang terbatas ya, karena Betul. ya, itu tadi ada cage ya di belakang. Betul. Ada cage. Kita lihat apakah Rustam memiliki strategi untuk keluar di cage side. Sepertinya sudah ada ruang gerak sedikit di sini. Ya.
Kedua fighter masih scrambling mencari posisi yang lebih dominan. Kita lihat di sini ada satu defense dari Rustam, ada setup armbar ya Bung ya. Mencoba armbar, namun punya jawaban. Lalu masih punya jawaban karena itu tadi berasa Bung setupnya udah dipegangin terus tuh ya, Bung. Kita lihat di sini Lalu sepertinya bermain lebih aman. Kalau kita lihat tadi Lalu di ronde 1 dia langsung ketika terjatuh dia langsung mengajak Rustam bermain di bawah dengan duduk ya Bung. Satu upper kick Bung. Upper kick ya, tadi yang tampaknya di sini belum ada percobaan untuk Lalu ya, untuk laga betul. Untuk mencoba ke posisi yang lebih dominan ya, Betul. Tampaknya di sini Lalu lebih banyak melakukan ground and pound karena tampaknya dia memanfaatkan cage ya. Betul Bung. Karena kalau kita lihat juga Rustam memiliki ground game yang sangat baik Ya, Bung. betul. Sehingga keduanya selesai memiliki defense yang baik. Betul, Ya. sehingga Lalu harus berhati-hati juga karena satu gerakan yang salah pun langsung bisa di reverse, langsung bisa diputar balik. Kita lihat Lalu masih mencoba ground and pound dan Rustam sudah menghadapi belakang cage sehingga memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel nih Bung. Kedua fighter masih scrambling lagi. 1,5 menit tersisa di ronde kedua. Kita lihat apakah akan ada progres. Sepertinya di sini ada percobaan escape. Ya, Sudah akan mencoba melakukan sweep ya Bung. Ya. Atau reversal. Ya. Kita lihat di sini masih dalam posisi yang sama. Kembali ke close guard. Tadi kita lihat mencoba posisi dari butterfly guard, tapi kembali Ke close guard lagi Bung ya. Close guard, ya. Sekarang di open guard. Kita lihat sebenarnya untuk Lalu ini Bung, apa yang harus dilakukan Bung untuk memanfaatkan posisinya sekarang karena dia sudah berada di atas kan Bung? Ya tentunya akan lebih baik mencoba untuk melakukan passing guard itu. Tujuan dari passing guard adalah melewati kaki dari tujuannya adalah untuk mencoba mencari posisi yang lebih baik, yaitu side control, bisa jadi mount dan tentunya ini juga ini akan dicoba dilakukan oleh Lalu saat ini ya. Betul Bung. Dia sudah berhasil melewati satu kaki dari Rustam ya Bung ya. ya. Namun di sini masih pada posisi half guard. Masih half guard ya. Belum fully pass guard ya Bung ya dari Lalu. Kalau kita lihat di sini Rustam juga memiliki jawaban yaitu dengan tidak memberikan badannya rata Bung. Betul. Namun di sini bahaya bisa memberikan back ya Bung ya. Kembali lagi kepada posisi open guard. Di sini seperti ada sweep. Oh, ada sweep. Langsung saja berdiri namun di counter oleh Guillotine. Dan itu dia Bung. Kita lihat Rustam kedua kalinya slam Bung. Double leg tap. Kita lihat Bung di sini langsung saja dihajar oleh ground and pound. Namun 9 detik tersisa Bung. Betul. 9 detik tersisa. Kalau kita lihat Rustam ini memiliki refleks yang sangat baik ya Bung ya. Dan juga counter takedown yang sangat baik Bung. Yang baik. Betul. Betul lihat dari ronde 1 di situ ada sedikit counting Bung. Kita masuk ke ronde ketiga pada baut pertama malam hari ini. Masih di sudut biru Rustam Huta Julung melawan Lalu Sofyan di sudut merah. Apakah ada perubahan game plan? Ya. High kick. Satu high kick Bung. Betul. Kita lihat di sini. Sekarang. Sepertinya Lalu yang berada di bawah. Ya. Rustam berada di atas. Sepertinya Lalu yang mencoba membawa permainan ke bawah ya dari posisi. Betul. Dan kali ini dia lebih mencoba melakukannya dari posisi close guard. Betul. Dia berada di bawah ya Bung. Kalau kita lihat di dunia BJJ itu ada dua tipe ground game Bung, yaitu top game dan juga bottom game Bung. Sepertinya kalau kita lihat ini Lalu ini adalah seorang bottom player ya Bung. Bottom player. Di mana dia sangat nyaman berada di posisi bawah. Dan kita bisa melihat juga dari ronde 1 dia memiliki teknik-teknik di posisi bawah yang luar biasa. Kalau tadi kita lihat ada transisi dari ambar hampir ke triangle. Betul. Nah, makanya kita lihat mungkin sebenarnya Lalu lebih nyaman bermain di bawah Bung. Bermain di bawah betul ya. Dan kembali lagi ya dari segi untuk di MMA resikonya adalah jauh lebih tinggi untuk striking ya Bung. Betul, berbahaya, pastinya Bung. Kalau posisi di guard itu lebih berbahaya. Betul. Chance lawan untuk memukul itu lebih jauh memiliki impact yang lebih keras. Pastinya Bung, apalagi dia berhadapan dengan seorang fighter yang sangat berpengalaman ya Bung. Kita lihat di sini kembali ke posisi yang masih ini mungkin posisi sedikit awkward Bung karena jaraknya ada. Iya, kembali mencoba berdiri ya. Betul Bung. Di sini seperti takedown lagi. Nah ini seringkali kalau kita lihat Rustam takedownnya ciri khasnya takedownnya sangat-sangat slamming gitu ya Bung ya. Iya. Dan selalu mencoba melakukan double leg ya. Betul. Ternyata teknik yang dilakukan adalah menangkap dua Betul. kaki, menangkap dua kakinya ya. Ya jadi teknik yang sejauh ini dilakukan adalah melakukan teknik tangkapan dua kaki atau double leg takedown. Double leg takedown. Ya. Kita lihat di sini
sekarang masih berada posisi yang sama dan ini efektif nggak nih Bung? Mencoba giletin tapi bisa dicoba. Ya, saya rasa ini cukup berbahaya ya, bisa di counter dengan Konflu ya Bung ya? Atau Jadi, ya. cekikan menggunakan bahu ya Bung? Bahu, betul. Kita lihat di sini, namun memiliki ruang gerak yang cukup Ya, sempit. ini Nah kita ini lihat ya. bahunya ya Bung, udah masuk leher ya Bung. Kita lihat apakah bisa dieksekusi atau bisa pindah ke posisi yang lebih baik lagi. Masih scrambling di posisi ini. Sepertinya nggak masuk Bung, konflunya masih belum masuk. Saya melihat bahwa kayaknya sedikit stamina udah lebih menurun ya. Betul, Ya. betul Bung. Kayak Betul, Bung. performance gerakannya lebih pelan sekarang dibandingkan ronde sebelumnya. Sudah masuk ke side position Bung. Posisi yang cukup berbahaya sekarang. Iya, di sini Kita lihat recovery lagi. Oh, satu nih. itu berbahaya, Bung. Betul Bung. Luar biasa. Nah, kalau kita lihat Rustam sudah 2 kali menggunakan kninya atau lututnya untuk strike ya Bung ya. Untuk melakukan pukulan atau tendangan. Dari sini kembali ke posisi neutral bisa dikatakan karena satu di atas dan satu di bawah. Kalau kita lihat Rustam juga sepertinya mengajak Lalu untuk bermain di atas nih Bung. Iya. Dan kalau kita lihat emang dari sini kita bisa lihat bahwa Rustam juga memiliki striking yang lebih banyak variasinya ya Bung. Betul Tadi ya. Bung. Dan juga Tadi stamina dia Bung. ada apa tadi knee strike, ada spinning back kick. Betul tadi. Bung, betul Bung. Ya, jadi saya bilang dia memiliki striking yang jauh lebih. Aduh, percobaan takedown yang berbahaya Bung. Ya, cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Sudah, Namun sepertinya berhasil Bung. iya, Berhasil namun kalau momentumnya tadi dapat itu sangat berbahaya Bung ya. betul. Kita lihat di situ tadi ada satu takedown, mungkin bisa dikatakan bukan single leg namun ankle pick ya Bung ya. Topik, betul ya. Sebuah teknik gulat bisa dikatakan. Sekarang Lalu berada di posisi atas. Masih scrambling lagi. Kalau berada di cage side atau di ujung cage, ruang geraknya sedikit ya Bung ya. Mungkin ada yang bisa dilakukan nggak Bung ketika berada di cage side ini untuk Rustam yang berada di bawah. Ya, jadi sebaiknya adalah menghindari seperti kita lihat dia menggunakan kakinya untuk mendorong mengubah angle dari kepalanya ya untuk lebih menjauhi dari cage ya. Karena kalau mendekati cage itu berbahaya karena tidak banyak ruang gerak yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa bermain aktif guard. Istilahnya guardnya nggak bisa aktif. Gitu. Betul. Dia ada di bawah kayak gitu. Jadi Betul. dia perlu ruang untuk berputar terlebih dahulu dan bermain guardnya. Betul Bung. Ya. Kita lihat di sini sepertinya ada percobaan giletin dan Iya. sepertinya ada robek ya Bung ya di Iya. bagian dahi dari Lalu. Dari lalu ya. Kalau kita lihat dari tadi submission Lalu ketika dia berada di atas dia suka sekali melakukan giletin. Iya. Dan Selalu giletin. kita lihat apakah Iya, tapi makanya dipakai selalu itu yang terjadi Iya. Bung. Rustam selalu menggunakan giletin dari Lalu dan digunakan untuk dikembalikan. Kita lihat Bung sekarang Bali Rustam dari mount ya. mount Ada posisi mount, atas. ya. Nah ini posisi yang berbahaya namun sayangnya hanya 16 detik tersisa Bung. Ya. Kita lihat apakah bisa dieksekusi oleh Rustam. Kalau kita lihat sudah ada robek dari dahi. Dahi dari Lalu, Bung. ya. Namun 8 detik tersisa sepertinya kita akan pergi ke ronde keempat Bung di Iya. bout 1 dan interim title fight malam hari ini. Kita lihat di ronde ketiga mungkin sedikit rata ya Bung ya. Sedikit rata. Keempat ya Bung ya. Iya, ronde keempat. Ronde keempat. Masuk ke ronde keempat. Masih pada bout pertama malam hari ini Iya. di interim title fight. Rustam Huta Juru melawan Abdullah Sofyan. Lalu Sofyan. Langsung saja Di Bung. counter ya, Bung. Di counter. Nah, itu endurance Bung. Itu endurance. Yes. Karena itu momentum yang digunakan ketika endurance lemah, itu badan Terbawa, betul. Terbawa Iya. oleh seperti gravitasi. Iya, Bung. gravitasi Betul. yang tadi Rotasi. dilakukan ya, yang dilakukan oleh taunting Bung dari Rustam Bung. ya Rustam. Kita lihat di sini. Lalu mengajak bermain di bawah, sedangkan Rustam mengajak Lalu untuk berdiri Bung. Berdiri betul ya. Nah ini mental fight Bung. Ya, di sini ya ini keputusan yang tepat bagi wasit. Betul. Berdirikan si siapa? Lalu, ya, Bung ya. Kita lihat di sini. Percobaan takedown dari Takedown Lalu. lagi ya. Berbahaya. Berbahaya ini. Single leg lagi. Single leg Bung. Selalu Lagi. dilakukan. Namun kita lihat Lalu ini memiliki resting yang cukup baik ya Bung ya. Iya. Tadi single leg dia berubah ke belakang. Kita lihat di sini namun posisi terbalik, posisi yang sangat berbahaya. Terbalik Bung, di counter tadi ya. Betul Single Bung. legnya di counter. Reversal. Nah ini kembali ke posisi yang sama. Rustam Oke. off balance ya Bung ya. Ya, kita lihat di sini endurance lagi ya, Bung. Betul Bung. Ini udah jelas bahwa kita lihat Rustam jauh lebih memiliki Stamina yang lebih baik. Betul. Ya. Kembali lagi ke posisi atas. Karena fighting lagi dari kedua fighter. Kita lihat Dari segi agresif juga jauh lebih prediksi baik. saya Lalu akan takedown lagi Bung. Ya. Coba kita lihat ya Bung.
Karena kalau kita lihat sebenarnya Lalu ini ingin bermain di bawah. Kita bisa melihat dari gameplay-nya dari ronde 1 sampai ronde ketiga. Ya. Namun ternyata tidak semudah itu untuk membawa Rustam ke bawah. Ya. Karena sudah beberapa kali di counter. Taunting dari Rustam. Gitu dia. Kita bisa melihat Rustam kalau di mental fight ya Bung. Ketika di arena One Prime ini tidak hanya fisik yang bertempur ya Bung. Tapi secara mental juga kedua fighter ini sebenarnya seperti bermain catur. Bermain catur, betul. Betul Bung. Kita lihat dari kedua fighter masih mencari momentum lagi. Satu low kick keras Bung. Tadi, Bung. Satu low kick keras. Low kick kiri dari Rustam. Kembali Bung, nah itu. Dua kali, itu Bung. mengganggu Lalu itu ya Bung. Betul Bung. Ya. Dan itu Tidak kalau banyak. Iya. low kick lagi Bung. Nah itu berbahaya Bung. Karena tidak ada defense counter yang Betul. dilakukan ya Bung. Betul Bung. Nah, Kembali take down lagi Bung. Take down lagi. Sesuai prediksi saya, Lalu ini sepertinya lebih nyaman untuk Lebih bermain di nyaman, bawah. ya. Atau sebenarnya stamina-nya Bung. Stamina juga mempengaruhi pasti. Betul. Yang kedua adalah dia lebih mencoba untuk kalau nggak dapet takedown-nya, kalau bisa dia bermain dengan jarak lapar. Iya, Satu slam. Takedown-nya sangat baik. Kalau kita lihat itu tadi udah bukan double leg, itu body slam Bung. Body slam. Udah body slam Bung. Langsung saja berada di posisi atas. Nah ini berbahaya Crucifix karena ya. crucifix Bung. Ya. Crucifix dari atas. Ini posisinya sangat berbahaya karena ini keluar dari posisi ini sangat susah. Sangat susah ya. Harus memiliki stamina yang cukup baik untuk keluar dari posisi ini Bung. Kalau kita Bridging perlu betul. energi yang banyak sekali ya. Nah kalau kita lihat di sini kedua tangan dari Lalu sudah terpisah Bung. Betul. Dan ini posisi yang sangat berbahaya karena tangan kanan dari Lalu sudah berada di antara kaki dari ya. pada Rustam Bung. Iya. Posisi yang sangat berbahaya untuk Lalu Sofian. Ini apa yang harus dilakukan Lalu Sofian Bung kalau udah kena crucifix Bung? Yang tadi salah satunya adalah ya counternya adalah seperti ini, adalah dia harus mencoba membawa ke either ke half guard atau ke full guard terlebih dahulu. Nah, ini makanya tadi langsung posisinya hilang ya, karena dia bisa menggunakan kakinya untuk memberikan jarak, istilahnya melepaskan Ya. crucifixnya. Betul Bung. Gitu ya. Namun kalau kita lihat Bung, walaupun tangan dari Lalu sudah tersambung, tapi tangannya ini masih di antara kakinya Rustam nih Bung. Iya, Nah, betul. tapi sepertinya sedikit Iya. lagi keluar Bung. Betul. Kita lihat di sini 1,5 menit tersisa. Ya, yang hanya perlu dilakukan ya adalah melakukan meluruskan kakinya untuk membuat jarak tentu untuk melepaskan Betul, ya Bung ya. Jadi dia menggunakan kakinya ya. Sepertinya sudah sampai terlepas ya. Ya. Sudah terlepas di sini. Berada di posisi netral lagi. Wow, luar biasa Bung. Kembali Rustam Huta-Julu luar biasa Bung. Kita melihat di sini Rustam kembali lagi. Dan apakah ada keputusan dari wasit? Ya, ini sebaiknya lagi Didirikan tampaknya lagi akan Bung, ya? diberdirikan lagi ya Bung. Betul Bung. Kita lihat di sini keputusan dari wasit Wiwit. Ada keputusan. Lalu memang mengajak bermain ke bawah. Betul. Kalau ini jawabannya satu Bung. Stamina Bung. Stamina, iya. Stamina-nya Lalu ini ingin bermain di bawah Bung. Keputusan yang baik dari wasit Wiwit. Ya. Kita lihat di sini. Tangan Rustam sudah mulai turun. Kualitas tendangannya juga menurun ya Bung ya. Menurun semua Dari Lalu Bung. Dari sini, satu ya, uppercut. tadi uppercut tadi ya. Masuk ya Bung ya. Tadi ya. Kita Coba lihat take down. percobaan take down dari Lalu. From Ini kembali. Wah, ciri khas take down, dari Lalu Bung. Wah, Kembali. Oh. Ya, kita lihat di sini. Sepertinya Lalu Sofian sudah kehabisan stamina karena take down, membuang take down membuang ya. Bung. tenaga yang banyak. Betul. Bung. Apalagi tidak berhasil itu mempengaruhi mental juga ya Bung. Pastinya Bung. Ya, 10 detik tersisa. Iya. Kita bisa melihat bahwa Rustam Huta-Julu itu dia Bung. Sepertinya Lalu Lempar Sofian handuk ya, Bung. lempar handuk Bung. Ya. Dan itu dia Ya, Rustam tampaknya malam- Huta-Julu. Betul. Luar biasa memenangkan pertandingannya via mungkin bisa dikatakan teknikal ya Bung ya. Teknikal Bung. Technical ya. Lemparan handuk dari Lalu Sofian. Performa yang luar biasa dari Rustam Huta-Julu bisa memenangkan pertandingannya secara dominan. Luar biasa sekali. biasa. Luar biasa. Rustam luar biasa. Performa yang sangat baik dari Rustam Huta-Julu. Dan kita mendapatkan sepertinya the new title holder ya Bung. Ya. Title holder untuk Interim. strawweight. Interim title fight dimenangkan oleh Rustam Huta-Julu. Luar biasa sekali. Ekspresi yang luar biasa. Kedua fighter memiliki sportsmanship yang sangat baik. Wow. Saya cuma punya satu kata sih Bung untuk Rustam ini. Wow Bung. Apresiasi juga harus diberikan kepada Lalu Sofian. Bisa bertahan Bung lawan fighter luar biasa seperti Rustam. Kedua fighter menunjukkan sportivitas yang sangat baik. Kalau kita lihat tadi Rustam ini memenangkan secara teknikal karena Lalu Sofian
melempar handuk ya Bung ya. Betul. Dan ketika melempar handuk ke dalam ring atau salah satu tim dari atau corner dari fighter tersebut melempar handuk, itu artinya fighter Kita itu berikan tepuk menyerah. tangan Bung. dulu untuk pertandingan yang luar biasa malam hari ini. Dua fighter yang memberikan yang terbaik untuk tontonan Anda. Sebelum saya bacakan pemenang dan juara interim kita yang baru pada malam hari ini, saya mengundang kepada CEO dari One Pride, yaitu Bapak Fransino Tirta, untuk bergabung bersama kami untuk menyerahkan sabuk juara kepada fighter juara interim kita pada malam hari ini. Dan wasit Wiwit memberhentikan pertandingan di ronde keempat menit kelima. Dan kemenangan forfeit atau lempar handuk tentu saja untuk kemenangan dari sudut biru. Our interim strawweight One Pride champion, Rustam